Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini tentang patofisiologi hati, kantung empedu, dan pankreas. Sekarang sekilas saja kita mau ingat kembali apa itu anatomi dan fisiologinya. Yang pertama tentang hati dulu. Hati adalah organ yang terletak di bagian kanan atas perut, jadi di bagian atas perut, di bawah paru-paru ya, antara paru-paru dan perut nanti ada diafragma. Jadi di antara paru-paru dan hati ini ada diafragma. Hati, saluran empedu dan pankreas, ketiganya terkait erat dengan fisiologi dari pencernaan. Jadi nanti peran hati ada dalam pencernaan. Fungsi hati yang pertama adalah pembentukan dan ekskresi empedu. Ini merupakan fungsi dari hati yang utama. Jadi dia membentuk dan mengeluarkan empedu nanti ke kantong empedu, dari kantong empedu ke saluran pencernaan. Fungsi kedua adalah metabolik, ya metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein sebagai penimbun vitamin dan mineral serta konjugasi dan ekskresi dari steroid yang menghasilkan steroid. Yang selanjutnya adalah fungsi pertahanan tubuh. Nah, di sini ada sebagian zat-zat endogen dan eksogen yang didetoksifikasi oleh hati, serta sebagai perlindungan terhadap mikroorganisme. Jadi hati ini membentuk juga imunoglobulin yang nanti berperan dalam imunitas tubuh. Ya, ini. Jadi dia di atas ada liver, hati, gallbladder itu ada kantong empedu. Dari empedu yang dihasilkan oleh hati nanti akan disimpan di kantong empedu, lalu masuk ke usus. Ini usus. Nah, di sini ada pankreas. Pankreas ini di bawah hati memanjang sampai di belakang dari lambung. Sini ada duodenum, ada kolon. Hati. Secara normalnya hati itu mengekspresikan atau membuat atau menghasilkan empedu lebih kurang 1 liter per hari. Empedu itu terdiri dari air yang merupakan unsur utamanya 96%, ada garam empedu, ada elektrolit, fosfolipid, ada kolesterol, garam anorgan, dan pigmen empedu yang membuat warna empedu itu bilirubin terkonjugasi. Garam empedu penting untuk pencernaan dan absorpsi lipid dalam usus halus. Dia nanti empedu itu akan diekskresikan ke usus halus yang akan membantu pencernaan dan absorpsi lipid. Bilirubin, nah ini ada bilirubin di dalam kantong ya, dalam cairan. Bilirubin adalah hasil akhir metabolisme secara fisiologis tidak penting, ya, namun merupakan petunjuk adanya penyakit pada organ hati karena bilirubin cenderung mewarnai jaringan dan cairan yang kontak dengannya. Jadi ketika bilirubin terkena cairan atau jaringan, dia akan terwarnai. Jadi nanti akan kita jelaskan kelainan apa yang dihasilkan oleh berlebihannya bilirubin ini ya. Selain lipid, hati juga berperan penting dalam metabolisme dari karbohidrat dan protein. Contoh pada metabolisme karbohidrat, monosakarida jadi gula yang tunggal ada di sakarida. Monosakarida ini di usus halus diubah menjadi glikogen dan disimpan dalam hati. Jadi kelebihan gula pada monosakarida yang ada di usus halus nanti akan monosakarida yang ada di usus halus nanti akan diubah menjadi glikogen oleh cairan empedu ini
menjadi glikogen akan disimpan dalam hati sebagai cadangan dari makanan, cadangan dari energi. Nah, glukosa nanti akan menjadi glikogen dalam proses yang dinamakan glikogenesis. Kemudian ketika darah atau tubuh ini butuh gula, glukosa, ya akan terjadi tadi glikon tadi akan dipecah melalui proses yang dinamakan glikogenolisis yang akan melepaskan atau menyalurkan gula tadi ke dalam darah. Jadi kalau melewati jalur metabolisme karbohidrat yang ini, jadi monosakarida yang ada di usus akan dirubah dulu menjadi glikogen dan disimpan dalam hati. Nanti dari glikogen ini akan dilepaskan ke dalam darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Glukosa akan dimetabolisme untuk menghasilkan panas dan energi. Ya, ini dilakukan di sel. Hati juga mampu mensintesis glukosa dari protein dan lemak. Ya. Jadi ketika butuh gula juga bisa, hati juga bisa mensintesis glukosa ini dari protein dan lemak. Pada metabolisme protein, di mana hati mensintesis semua protein plasma kecuali gamma globulin. Di antaranya adalah albumin, protombin, fibrinolin, dan faktor-faktor pembentukan darah lainnya. Jadi protein-protein plasma itu yang ada di dalam darah, ada dalam darah itu adalah plasma. Plasma darah itu mengandung protein-protein plasma antara albumin, protombin, fibrinolin, dan faktor-faktor pembuluhan darah lain. Ini disintesis atau dibuat oleh hati dengan metabolisme protein tadi, kecuali yang gamma globulin. Kandungan empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan kandung empedu, kandung berarti kantung empedu, gallbladder. Tadi ada gambar di gambar tadi, gallbladder atau kantung empedu itu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu. Jadi empedu yang sudah disintesis oleh hati nanti akan dimasukkan ke kantung empedu. Nah, di sini di kantung empedu ini akan disimpan sementara dan dipekatkan. Ya. Di dalam kantong empedu atau kandung empedu, pembuluh limfa dan pembuluh darah mengabsorpsi air dan garam-garam anorganik. Nah, ini gimana caranya memekatnya? Ini ada pembuluh limfa dan pembuluh darah yang akan mengabsorpsi air dan garam anorganik sehingga empedu dalam kandung empedu kira-kira 5 kali lebih pekat dibanding empedu hati ya. Jadi kan dibuat di hati lalu dimasukkan ke kandung empedu. Begitu masuk ke kandung empedu akan dipekatkan 5 kali lebih pekat dengan jalan itu tadi. Diabsorpsi oleh limfa dan pembuluh darah, Secara berkala kantong empedu akan mengosongkan isinya ke dua-duanya. Jadi kantong empedu dihasilkan oleh hati lalu dimasukkan ke dalam kantong empedu. Di kantong empedu dipekatkan, nah dari disimpan dan dipekatkan. Di si empedu yang ada di kantong empedu ini, simpanan ini akan dikosongkan ke dalam duodenum secara berkala atau melalui konstruksi lapisan ototnya dan relaksasi dari sphincter Oddi. Jadi sphincter Oddi itu adalah katup atau yang buka nutup saluran dari kantong empedu ke duodenum. Nah, relaksasi lapisan otot jadi kayak diperas si empedunya. Ketika empedunya diperas, adanya relaksasi, ada jadi si katupnya membuka, akhirnya keluar empedu dari kantong empedu kedua. Nah, gimana terjadinya adalah adanya hormon kolesitokinin yang dilepaskan oleh sel duodenal. Jadi ada sel-sel usus halus ini dia melepaskan namanya hormon kolesitokinin. Hormon ini akan dilepaskan yang dilepaskannya hormon ini terjadi ketika adanya pencernaan protein dan lipid.
yang nanti akan hormon ini akan merangsang terjadinya kontraksi dari kantong empedu. Yang selanjutnya adalah pankreas. Jadi hati, kantong empedu itu dalam satu tempat karena kantong empedu di dalam hati. Yang selanjutnya pankreas. Pankreas ini dibentuk dari dua sel yang mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi ada sel-sel eksokrin yang akan menghasilkan pankreas, getah pankreas, dan juga sel endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon untuk metabolisme karbohidrat. Terus perubahan patologi pada hati, kantong empedu, dan pankreas untuk apa yang terjadi? Bisa terjadi peradangan. Jadi ada peradangan hati yang namanya hepatitis, peradangan pada gallbladder atau kantong empedu namanya kolesistitis. Yang kolesistitis ini bisa juga terjadi karena adanya batu empedu atau dinamakan kolelistiasis. Serta kalau pankreas itu namanya pankreatitis. Jadi ada peradangan di sel-sel dari pankreas. Selain peradangan, adanya fibrosis. Jadi fibrosis itu perubahan jaringan-jaringan menjadi jaringan fibrotik. Ya. Jadi sel-selnya itu berubah menjadi sel-sel fibrotik. Ya. Misalnya terjadi pada sirosis hati dan peradangan yang kronis, Jadi ketika fibrosis atau terjadi jaringan fibrosis ini, sel-sel yang lama itu sudah akhirnya kemampuan atau fungsinya menghilang ketika menjadi fibrotik. Yang selanjutnya adalah neoplasma. Neoplasma itu adalah tumor, ya. Jarang, teman. Ikterik itu sebetulnya kuning, ya. Itu karena tadi bilirubin tadi, kelebihan dari bilirubin. Merupakan gejala yang sering ditemukan dan timbul akibat gangguan ekskresi bilirubin. Jadi bilirubinnya gagal diekskresikan atau dikeluarkan dari hati dan kantong empedu, akhirnya terjadi kekuningan, tubuhnya berwarna kekuningan. Karena harusnya bilirubin ini ikut diekskresikan bersama empedu tadi, akhirnya dibuang, digunakan untuk pembuatan ketika pencernaan tadi akhirnya terbuang. Nah, uji diagnosa. Jadi ada beberapa uji diagnosa untuk menilai kelainan-kelainan hati, ya. Yang pertama adalah dari albuminnya. Albumin tadi seperti kita jelaskan dari awal adalah salah satu dari protein yang dibuat oleh hati. Dan albumin ini khusus oleh hati yang membuatnya. Kadar albumin mengalami penurunan, jadi kadarnya menurun pada satu penyakit hati yang kronis, seperti sirosis hepatitis, ya. Terus pada sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal. Pada gizi buruk. Nah, kalau gizi buruk berarti karena asupan yang kurang atau katabolisme protein yang berlebihan. Ya, hal tersebut di atas penyakit kronis pada hati seperti sirosis, terus adanya sindrom nefrotik, gizi buruk, dan katabolisme protein yang berlebihan juga dapat menyebabkan hipoalbuminemia atau penurunan kadar dari albumin. Waktu paruh albumin sekitar 20 hari. Jadi waktu hidupnya itu separuh hidupnya itu 20 hari. Jadi kehidupannya kira-kira ya 2 kali 20 hari, dikurang 1 bulan sampai 40 hari. Albumin tidak dianggap sebagai penanda utama kelainan fungsi hati karena kurang sensitif. Jadi dia bukan gold standard untuk kita mengatakan ketika terjadi hipoalbuminemia berarti adanya kelainan fungsi hati, karena ada beberapa hal yang juga menyebabkan tadi kelainan kadar albumin tadi, bukan hanya pada kelainan fungsi hati. Yang selanjutnya adalah alanin transaminase atau disebut sebagai serum glutamate pyruvate transaminase atau SGPT. Jadi ini lebih dikenal dengan nama SGPT. Kalau mungkin jarang karena alanin transaminase, karena orang kurang
familiar, tetapi ketika kurang menyebut SGPT itu lebih familiar. Atau alanin aminotransferase adalah enzim dalam hepatosit atau dalam sel hati. Enzim ini mengkatalisis itu suatu sifat yang mempercepat suatunya reaksi. Jadi mengkatalisis itu enzim ini akan mempercepat terjadinya reaksi glutamat dan pirufat menjadi alfa ketoglutarate dan alanin. Ketika sel hati rusak, maka enzim ini masuk ke dalam darah. Alamin transaminase ini meningkat secara dramatis dalam kerusakan hati, seperti pada kasus hepatitis atau overdosis dari paracetamol. Nilai normal dari ini biasanya 9-60 international unit per liter. Biasanya rata-rata 30-an ya kalau kita cek. Yang selanjutnya adalah aspartat transaminase. Tadi alanin, ini aspartat. Disebut juga sebagai serum glutamat oksaloasetat transaminase atau SGOT atau aspartat aminotransferase. Mirip dengan ALT tadi, alanin transaminase tadi merupakan enzim yang diproduksi oleh sel-sel parenkim. Enzim ini berfungsi sebagai katalis pada reaksi aspartat dan alfa ketoglutarate menjadi atau oksaloasetat dan glutamat. Ini reaksi bolak-balik. Kadar enzim ini meningkat pada kerusakan hati yang akut. Juga ditemukan pada sel darah merah. Otot jantung dan juga ditemukan selain di hati, ini SGOT ini atau aspartat transaminase ini juga ditemukan pada sel darah merah, sel otot jantung dan tulang, sehingga bukan menjadi penanda khusus pada hati-hatian. Jadi nanti ada rasio dari SGOT dan SGPT ini juga seringkali digunakan untuk memberikan antara kerusakan hati atau kerusakan lainnya. Jadi ketika terjadinya adanya peningkatan dari serum SGOT ini, serum glutamat oksaloasetat transaminase atau SGOT atau aspartat transaminase atau ST ini nanti dibandingkan dengan ALT tadi atau SGPT tadi, apakah juga terjadi peningkatan? Nah, nanti di situ kelainannya kemungkinan hati, atau kalau ininya meningkat banyak tapi ALT-nya atau SGPT-nya normal, kemungkinan mungkin di jantung atau di kelainan di tempat lain, bukan di hati. Yang selanjutnya ada aspartin fosfatase atau enzim hidrolase yang bertanggung jawab untuk menghilangkan gugus fosfat dari berbagai molekul. Jadi enzim ini akan melepaskan gugus fosfat termasuk pada nukleotida protein dan alkaloid nukleik. Nilai normalnya sekitar 30-100. Ya, ini yang bilirubin ya. Ada bilirubin total. Ya, nilai normal dari bilirubin 0,1 sampai 1,2 mg per desiliter. Ya, bilirubin. Tadi kita ngomongin tentang bilirubin. Bilirubin merupakan produk hasil pemecahan heme. Ya, heme adalah bagian dari hemoglobin. Jadi ketika di hemoglobin ini udah waktunya rusak, udah waktunya mati, itu dia akan dipecah di hati. Ya, jadi pemecahan heme ini akan dihasilkan bilirubin. Hati bertanggung jawab untuk memproduksi bilirubin dalam darah. Jadi bilirubin itu pecah dari hemoglobin yang sudah rusak, dia akan pecah menjadi bilirubin yang akan diserap atau dibersihkan oleh hati. Dilakukan dengan mekanisme seperti ini. Bilirubin diserap oleh hepatosit atau sel hati, dikonjugasi dengan gula, dicampurkan dengan gula, diubah agar larut dalam air. Jadi ditambah gula supaya bisa larut dan diekspresikan ke dalam modul dan dikeluarkan dalam usus. Peningkatan bilirubin bisa menyebabkan penyakit ini.
Jadi prosesnya bilirubin itu dari hasil dari heme ini, heme yang pecah oleh darah. Ya, darah kan ada yang mengalir ke dalam hati, akan diserap oleh hepatosit. Bilirubin yang ada di itu akan diserap oleh hepatosit yang dikonjugasi dengan gula dan diekspresikan ke empedu. Ya, dari empedu nanti dikeluarkan usus bareng kantong baru bareng cairan empedu. Peningkatan bilirubin total menyebabkan penyakit kuning yang merupakan pertanda sejumlah masalah seperti berikutnya. Masalahnya itu bisa kita lihat dengan pemeriksaannya. Apakah itu karena prehepatik, jadi di sebelum itu produksi bilirubin meningkat, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam hetar, karena kita tahu tadi bilirubin adalah hasil pemecahan dari heme. Heme adalah hemoglobin yang sudah rusak. Hemoglobin yang sudah rusak itu berada di dalam darah. Penyebabnya antara lain karena termasuk pendarahan internal, juga anemia hemolitik. Jadi peningkatan produksi bilirubin yang meningkat, berarti ada peningkatan pemecahan hemoglobin. Hemoglobin yang menjadi hemenya menjadi dipecah menjadi bilirubin. Ketika terjadi kecepatan kerusakan, itu akan jadi peningkatannya produksi. Pada hepatika, jadi masalahnya terjadi di dalam hati. Ini tercermin sebagai kekurangan metabolisme bilirubin. Misalkan serapan hepatosit berkurang, gangguan konjugasi bilirubin dan reduksi sekresi bilirubin oleh hepatosit. Dalam beberapa keadaan akan berkembang menjadi sirosis atau hepatitis. Selanjutnya adalah post-hepatika. Setelah di hati, ya ini berarti setelah jadi campur empedu di kantong empedu. Adanya obstruksi saluran empedu ditandai dengan gangguan ekskresi bilirubin. Obstruksi ini dapat didapati atau disalur. Jadi ketika sudah jadi bilirubin, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong empedu atau ke dalam duodenum tadi. Jadi masih di hati atau mengendap di kantong empedu. Ya, dengan kelainan yang pertama adalah ikterik atau ikterus, adalah penimbunan pigmen empedu dalam tubuh, menyebabkan perubahan jaringan warna menjadi kuning. Jaringan yang mudah terkena pertama kali adalah jaringan permukaan yang kaya elastin seperti sklera dan di bawah permukaan lidah. Jadi pertama kali yang tanda ini adalah di mata, ya, di sklera mata atau di permukaan. Jadi mata itu yang putih-putih ini dia menjadi lebih kuning. Nah, ini karena adanya penimbunan pigmen empedu di bawah permukaan lidah. Bilirubin terbentuk dari tadi pemecahan eritrosit tua akibat destruksi eritrosit tadi yang dari heme tadi. Mekanisme fisiologi ikteriknya adalah pembentukan bilirubin yang berlebihan, gangguan pengambilan bilirubin, gangguan konjugasi, penurunan ekspresi, ya tadi sudah dijelaskan. Ya, ini kita jelaskan lebih lengkap lagi. Pembentukan bilirubin yang berlebihan. Yang pertama, penyakit hemolitik atau peningkatan laju destruksi eritrosit. Jadi kerusakan eritrosit yang meningkat, ia merupakan penyebab tersering pembentukan bilirubin yang berlebihan di antara di mana suplai bilirubin tak terkonjugasi melebihi kemampuan hati. Jadi karena bilirubin yang berlebihan, bilirubin yang dibentuk itu lebih, kemampuan hati untuk mengkonjugasi tadi dengan mengkonsumsi bilirubin dengan gula tadi sehingga bisa larut air itu menjadi berkurang, sehingga terjadinya berlebihan. Yang kedua, akibat beban bilirubin tadi terhadap hati, terjadi peningkatan pembentukan urobilinogen sehingga peningkatan ekskresi dalam feses dan urin. Feses dan urin berwarna lebih gelap, jadi urinnya itu kadang berwarna seperti teh. Pada orang dewasa, pembentukan bilirubin yang kronik dapat menyebabkan terbentuknya batu empedu. Nah, pengobatannya ya karena dia penyakitnya hemolitik, kita harus perbaiki penyakitnya. Jadi
kita cari asalnya apa. Jadi kan kalau yang pembentukannya berlebihan karena penyakit hipokritik, berarti kita perbaiki. Yang kedua, gangguan pengambilan bilirubin tak terkonjugasi oleh sel hati, yaitu gangguan ambilan bilirubin dari katalbumin oleh sel hati yang memisahkan dan mengikat terhadap protein penerima. Jadi defisiensi protein penerimanya ini yang mengikat hasil konjugasi, bilirubin yang diambil oleh sel hati. Gangguan konjugasi bilirubin, yaitu akibat gangguan enzim glucuronil transferase dalam mengkatalisis terjadinya bilirubin konjugasi. Misalnya icterus neonata, bilirubin tak terkonjugasi yang timbul pada hari kedua dan kelima setelah lahir. Hal ini terjadi karena belum sempurnanya atau belum matangnya enzim dari glucuronil transferase. Jadi enzim yang mengkatalisis bilirubin konjugasi. Apabila kadar bilirubin mencapai 20 mg per desiliter, menyebabkan kernicterus atau timbul penimbunan bilirubin tak terkonjugasi pada ganglia basal yang mengandung. Pengobatannya fototerapi, pemajanan sinar biru pada kulit bayi. Ini pada bayi-bayi ya, gangguan konjugasi bilirubin. Yang keempat, penurunan ekskresi bilirubin, ya, pengeluarannya bilirubin terkonjugasi dalam empedu akibat faktor intrahepatik dan ekstrahepatik atau obstruksi mekanik. Jadi menyebabkan terjadinya hiperbilirubin terkonjugasi yang larut dalam air. Kalau tadi yang awal tadi ada bilirubin yang belum terkonjugasi. Ini yang bilirubin yang sudah terkonjugasi sehingga dapat diekskresikan dalam urin dan menimbulkan bilirubinemia serta urin berlebih. Urobilirubin feses dan urin akan rendah sehingga feses menjadi pucat. Icterus akibat hiperbilirubinemia terkonjugasi biasanya lebih kuning dibandingkan yang tak terkonjugasi. Jadi matanya, badannya, kekuningan akan beda, lebih kuning dibanding dengan yang tak terkonjugasi atau yang berhepatik dan obstruksi total. Nah, bisa juga obstruksi total aliran empedu akan kolestatik. Jadi bisa karena penutupan total sehingga empedu nggak ada yang bisa masuk keluar ke dalam. Nah, yang lain yang kedua adalah hepatitis. Hepatitis ini adalah peradangan hati karena virus. Penyebabnya ada virus hepatitis A, B, C, D, E, F, G yang dapat dibedakan berdasarkan penandaan serologinya. Jadi ketika dites serologinya ada hepatitis serologi hepatitis apa, antigen atau antibodi dari hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D. Penularannya, nah hepatitis A itu virusnya RNA, dideteksi pada feses pada masa inkubasi dan praekterik. Penularannya per oral dengan menelan makanan yang terkontaminasi fesesnya. Dimana hepatitis A ini seringkali terjadi wabah ketika ada satu daerah itu biasanya terus beberapa orang di sekitar itu akan tertular. Biasanya terjadinya wabah ini pada daerah-daerah yang banyak warung makan atau misal di sekitar kampus atau sekitar perusahaan atau pabrik. Yang kedua adalah hepatitis B. Virusnya ada virus DNA. Jadi satu-satunya virus DNA dari penyebab virus hepatitis atau hepatitis B. Dia menyebabkan hepatitis akut, kronis, dan sirosis dan CA. Jadi banyak hepatitis ini kebanyakan memang sembuh total nantinya. Tapi ada beberapa yang jadi kronis ya. Ketika kronis ini dia bisa menjadi sirosis atau kanker hati atau melanoma. Hepatoma, maaf. Kanker hati atau hepatoma.
Penularannya melalui parenteral, membran mukosa, juga bisa melalui konsensual. Jadi dia bisa cairan-cairan tubuh, mukosa dengan jarum suntik atau luka kayak silet atau cukur rambut itu yang luka nanti tertinggal di mana di pisau cukurnya nanti dipakai orang lain juga ikut luka, itu bisa terjadi. Terus jarum suntik yang dipakai berulang atau tertusuk jarum dari pasien yang sudah pernah kena, dari pasien yang menderita hepatitis. Hepatitis C ini virus RNA ya, penularannya mirip seperti virus hepatitis B. Ada hepatitis D, E, dan F. G ya, ini yang 3 ini jarang. Yang sering adalah hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis C juga, tapi yang paling sering terjadi. Dan yang paling banyak adalah hepatitis D, karena dia juga mempunyai efek yang bila walaupun presentasinya nggak banyak, tapi bila menjadi kronis itu ya sangat merugikan, adanya sirosis ataupun cedera hati. Patologinya perubahan morfologi yang terjadi mirip untuk berbagai virus yang berlain. Jadi antara virus 1 A, B, C, D, E tadi mirip. Hati menjadi tidak beraturan dan berwarna normal, tapi kadang-kadang agak bengkak, membesar dan berasal dari tepian. Jadi ketika diraba itu menjadi. Secara histologi terjadi cedera dan nekrosis dan peradangan. Nah, karena namanya hepatitis itu radang ya, terjadinya peradangan pada hati. Pada beberapa kasus dapat menyebabkan gagal hati fulminan dan kematian. Jadi ada angka kematian di penyakit ini, tapi nggak itu tinggi. Nah, itu pada beberapa kasus. Gambaran klinisnya biasanya ada gejala prodromal dulu sekitar 1-2 minggu. Terus yaitu rasa malas, anoreksia, sakit kepala, demam ringan, buka-buka, fase prodromal lalu diikuti dengan iterik sekitar 4-6 minggu. Beberapa sebelum fase iterik biasanya, antara fase iterik dan fase prodromal itu ada masa di mana penderita merasa lebih sehat, nafsu makannya sudah meningkat, demamnya mereda, serta urin menjadi gelap dan rasa demam muncul. Pada pemeriksaan yang didapatkan adalah hati yang membesar, terasa nyeri, limfa juga terasa membesar, dan peningkatan SGOT. Pengobatannya tidak ada yang spesifik ya, karena pengobatannya biasanya suportif, yaitu tirabaring dan diet rendah lemak dan tinggi karbohidrat. Bila pasien muntah nggak bisa menerima secara oral atau enteral, bisa diberikan secara IV atau intravena. Pengobatan bisa dilakukan dengan interferon alfa. Pencegahannya ya, ini untuk yang hepatitis A adalah penyediaan makanan minuman yang bersih dan aman. Ini untuk hepatitis A. Untuk hepatitis B, C itu bisa dengan pemakaian kateter jarum suntik sekali pakai. Tadi terus bisa cukur juga sekali pakai. Imunisasi sebelum dan setelah pajanan dan pemberian vaksinasi dan imunoglobulin. Imunoglobulin biasanya pada orang yang sudah dan imunisasi atau vaksinasi. Biasanya apalagi pada tenaga kesehatan itu wajib hepatitis suntik virus vaksin hepatitis B, karena kemungkinan terpajan itu lebih tinggi dibanding yang lain. Yang ketiga, sirosis. Sirosis ini adalah penyakit yang kronis ya, ditandai dengan distorsi arsitektur hati normal. Jadi perubahan dari struktur dari sel hati ya, adanya fibrotik dan nodul dari sel hati yang menggantikan parenkimal normal. Dan dengan terjadinya penggantian tadi menjadi jaringan fibrotik tadi,
fungsi dari sel-sel itu juga hilang, sel-sel hati itu. Istilah sirosis sinonim dengan penyakit atau kegagalan hati stadium akhir. Penyakit ini bersifat irreversible. Jadi kalau sudah terjadi sirosis ya hatinya rusak, udah nggak bisa diselamatkan lagi kecuali dengan transplantasi hati. Penyebab tersering adalah yang pertama adalah alkoholisme, yang kedua hepatitis, bisa hepatitis C atau hepatitis B, dan penyakit biliar. Nah, alkohol, kenapa alkohol? Alkohol ini mempunyai efek toksik langsung terhadap hati yang meningkat pada saat malnutrisi, ditandai dengan pembentukan jaringan parut yang secara histologi terjadi nekrosis simpatoseluler dan infiltrasi pigmen di hati. Jadi alkoholis yang lama, alkohol itu mempunyai efek toksik pada hati karena jadi tadi hati adalah detoksifikasi dari zat-zat yang endo maupun eksternal dari luar maupun dari tubuh itu sendiri. Nah, alkohol itu merupakan zat dari luar. Ketika masuk dia akan didetoksifikasi oleh hati. Dan mempunyai efek terhadap toksik terhadap hati juga yang akan meningkat pada malnutrisi. Terutama pada orang-orang yang dengan malnutrisi dia akan lebih menjadi cepat terjadinya sirosis dibanding dengan orang yang tidak malnutrisi. Tapi tetap bisa menimbulkan kerusakan. Pada nekrosis pasca nekrotik terjadi setelah nekrosis berpecah pada jaringan hati. Selain infeksi virus, juga akibat intoksikasi oleh bahan kimia racun seperti ini. Jadi bisa karena infeksi virus tadi, hepatitis B dan hepatitis C yang berkepanjangan, juga karena intoksikasi selain dengan alkohol tadi. Ada bisa obat-obatan. Sirosis biliaris adalah dimulai ketika ductus biliaris di mana stasis empedu menyebabkan penumpukan. Nah ini karena adanya penumpukan cairan empedu karena adanya sumbatan yang akan mengakibatkan penumpukan empedu dalam masa hati dan menjadi kerusakan sel. Pada sirosis biliaris ini hatinya menjadi besar, mengeras, dan berwarna hijauan. Kalau yang pada alkoholik atau hepatitis, hatinya malah menjadi mengecil. Gambaran klinisnya, sirosis bersifat laten selama bertahun-tahun dan perubahan ini laten ini yang kadang kita tidak sadar karena lamanya berlangsung lambat hingga akhirnya gejala timbul. Jadi oleh terjadinya ini tidak langsung menimbulkan gejala ini yang membuat seringkali sudah terlambat kita mengetahui. Gejala yang timbul menyadarkan adanya kondisi ini. Selama masa laten yang panjang terjadi kemunduran fungsi hati. Ya, ketika kerusakan sedikit demi sedikit ya yang rusak itu pasti sudah tidak berfungsi lagi sehingga kemampuan fungsinya akan mundur atau berkurang secara bertahap. Gejala dininya tidak spesifik, yaitu kelelahan, anoreksia, dispepsia, kentut, perubahan defekasi, berat badan sedikit berkurang, mual, muntah pada pagi hari, hati mengeras. Jadi gejalanya ini tidak bisa kalau orang gini pasti ini karena ini susah. Manifestasi dari gagal hepatoseluler, bisa ada icterus, edema perifer, edema palmaris, jadi tangan-tangannya ini tampak merah, edema perifer, jadi edem di daerah perifer tubuh. Terus manifestasi pada hipertensi portal, splenomegaly, varises, esophagus, dan juga bisa terjadi ascites. Hipertensi portal adalah peningkatan tekanan vena porta akibat peningkatan resistensi terhadap aliran darah melalui hati.
Ya, karena terjadi kerusakan di hati tadi, dan bisa terjadi peningkatan resistensi aliran darah karena aliran darah masuk tidak bisa diolah secara sempurna, sehingga menurunkan aliran keluar melalui vena hepatika dan meningkatkan aliran masuk yang menyebabkan beban berlebihan pada sistem portal. Komplikasinya bisa menjadi perdarahan pada saluran cerna, perdarahan dari varises esophagus yang disebabkan oleh buka lambung dan duodenum. Biasanya pasien datang dengan melena atau hepatomesis. Perdarahannya diatasi dengan alat triple lumen dan Minnesota serta pembelian vasopresin, pemasakan NKT. Nah, ini yang selain adalah keempat, kolelithiasis dan kolesistitis. Kolelithiasis adalah peradangan dari gallbladder tadi ya. Kalau kolesistitis peningkat kelainannya adalah karena batu. Maaf, kebalik. Kolelithiasis adalah batu, kalau kolesistitis adalah peradangan. Kolelithiasis atau batu empedu adalah endapan satu atau lebih pembuluh empedu. Jadi bisa empedunya mengendap, akhirnya mengeras menjadi batu empedu. Komposisinya adalah pigmen, kolesterol. Batu pigmen terdiri dari garam kalsium, karbonat, fosfat, dan asam lemak rantai panjang. Kalau kolesistitis adalah peradangan kronik. Penyebab kolesistitis bisa penyebab batu empedu adalah faktor predisposisi yang terpenting adalah gangguan metabolisme yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi empedu. Jadi perubahan komposisi empedu merupakan faktor yang salah satu yang penting yang menyebabkan adanya gangguan terbentuknya batu empedu. Terus stasisnya empedu, stasis ada empedunya tidak lancar untuk dan juga infeksi kantong empedu. Jadi kolelithiasis juga bisa, kolesistitis juga bisa menyebabkan. Gambaran klinisnya timbul bila ada batu menyumbat aliran empedu, di mana nyeri hebat mendadak pada epicelium. Nyeri berangsur lama menyebar ke punggung dan bahu kanan. Banyak keringat, mual dan muntah. Gambaran klinisnya, kadang-kadang batu dapat menembus dinding kandung empedu, menyebabkan peradangan hebat, menyebabkan terjadinya peritonitis dan ruptur dengan dinding kantung empedu. Pengobatannya menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi, istirahat, pemberian cairan intravena, asam empedu oral dapat diberikan untuk melarutkan kolesterol pada batu. Batu empedu dapat dipecah dengan shock ekstrakorporeal dengan metode yang disebut lithotripsy. Bila gagal, bisa dilakukan pembedahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.